you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Shalom Aleichem, I am your captain this season. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021, Destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi kawan-kawan, hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan. Masih ada Haleluya. waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita untuk kita boleh melatih diri kita di dalam beribadah. Amin. Saya berdoa biar setiap kita saat waktu kita selesai ibadah, Tuhan berkata ibadahmu berkenan kepadaku. Saya akan bacakan rundown-nya, saudara. Nanti doa pembukaan Pak Jansen akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Terus kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Setelah itu doa yang pertama, Pak Parada Silitonga akan memimpin kita di dalam berdoa untuk Revival Marketplace, Pentakosta ketiga, dan tuaian jiwa-jiwa. Itu nanti Pak Parada. Doa yang kedua, Pak Pendeta Samuel Habakuk akan berdoa bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin, dan juga gereja. Setelah itu kita worship lagi, dan setelah worship sebelum Pak Pendeta Paul menyampaikan firman Tuhan, ada Pak Yakobus, ada waktu untuk memberitakan tentang morning prayer. Terus setelah firman Tuhan, Pak Timotius Hardono akan doa penutup dan doa untuk MOR dan terobosan misi amanat agung, dan doa berkat melalui Bapak Pendeta Paul Wijaya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Bapa kami di surga, Bapak, pagi hari ini kita sehati semua umat-Mu yang dikasih sudah berkumpul lagi di morning prayer. Amin. Oh, terima kasih Bapak, kesempatan ini, waktu ini, dan juga Tuhan yang ingatkan kami, yaitu 2000 tahun lalu sudah dicurahkan Roh Kudus, dan sampai sekarang Roh-Mu curahkan, biar roh-roh kekuatan, roh-roh mujizat, roh-roh yang berikan tanda-tanda oleh-Mu Tuhan, supaya juga ada roh jalan penunjuk kita, roh memimpin kita, supaya kita melakukan semuanya apa kehendak-Mu Tuhan. Ya, biar roh-Mu turun berapi-api supaya kita bisa laksanakan apa yang kehendak-Mu Tuhan, yaitu melaksanakan amanat. Biar kita semua berapi-api, berfire, terus. Amin. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan tuntunlah acara ini, bebaskanlah semua dari roh-roh jahat, yaitu lakukan pada online dan juga Tuhan. Pakailah semua apa hari ini pembicara, saksi, semuanya dari roh-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku angkat hati.
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Kami sembah Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang berkata di atas pujian, sembah kami. Ini kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami menyembah Kami rindu Engkau hadir ya Tuhan. Amen. Kami rindu Engkau Roh Kudus datang ya Tuhan. Datang atas rumah kami masing-masing Tuhan. Atas tempat di mana kami beribadah saat ini ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus datanglah. Amen. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, jamalah. Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, hiburlah. Katakan Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, jamahlah. Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, hiburlah. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu sama-sama. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lama dan Roh Kudus, jamahlah. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan sejam. Roh Kudus, hiburlah. Katakan hiburlah, hiburlah, hiburlah. Jamahlah, jamahlah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, ya Tuhan. Dengan iman kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Dan semua kami boleh merasakan kehadiran-Mu, ya Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa jangan seorang pun yang Kau lalui di dalam ibadah morning prayer pagi hari ini, Tuhan. Ada perjumpaan secara pribadi dengan-Mu, ya Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Jangan seorang yang melalui, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pokok doa yang pertama. Papa Rada pimpin kita di dalam doa.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan di mana-mana Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengerang Tuhan di hadapan-Mu. Kami Tuhan revival-Mu Tuhan, kebangunan Rohani-Mu Tuhan. Jadi di dunia kerja Tuhan. Di Tuhan di marketplace Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni marketplace Tuhan. Selama ini kelewat banyak menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami perlu Yesus di marketplace Tuhan. Kami perlu lawatan Roh Kudus ya Bapa. Tawah Tuhan. Kebangunan terjadi Tuhan di kantor-kantor Tuhan. Terjadi di pemerintahan Tuhan. Terjadi di gedung-gedung kantor, di pabrik-pabrik Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Marketplace perlu Engkau Tuhan Yesus. Marketplace perlu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, pakai kami Roh Kudus. Pakai Tuhan, pakai misi Tuhan. Untuk kami menjadi agent of revival of the Holy Spirit yang terbesar dan terakhir Tuhan. Dan Pentecost-nya di zaman ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Pentecost yang sudah Engkau on-kan Tuhan. Biarkan Tuhan lawatan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir ini terjadi Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum kedatangan-Mu yang terakhir Tuhan. Lawatan Roh Kudus yang dimulai di Indonesia Tuhan. Terus Tuhan bergerak ke barat, bergerak ke bangsa-bangsa Tuhan. Kembali Tuhan bangsa-bangsa Amerika dilawat Tuhan. Dan kembali ke Yerusalem Tuhan sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk boleh amanat agung-Mu Tuhan dilaksanakan oleh kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Banyak anak-anak-Mu dipakai lebih lagi Tuhan untuk membawa amanat-Mu Tuhan Yesus. Amanat-Mu yang terakhir sebelum Engkau terangkat ke surga Tuhan. Engkau yang mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari jalan-jalan yang jahat. Pertobatan besar terjadi. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Haleluya. Yesus. Samuel, Pendeta Samuel Habakuk pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa bersahati bagi bangsa-bangsa. Tuhan, apa yang sedang terjadi sekarang, kami percaya adalah kegenapan akan nubuat yang telah Tuhan nyatakan kepada nabi-nabi yang terdahulu dan kepada para rasul, sehingga kami dapat melihat tanda-tanda yang sedang terjadi bahwa Tuhan Yesus datang segera. Yesus datang segera. Doa Tuhan, Engkau bangkitkan gereja-Mu Tuhan, bangkitkanlah gereja-Mu, bangkitkanlah umat-Mu menjadi umat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami menjadi bangsa yang kudus, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan gegap gempita. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini di mana sedang berlangsungnya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, perdamaian bagi bangsa-bangsa, supaya Tuhan para presiden, para menteri, pemimpin-pemimpin di seluruh dunia Tuhan, untuk dapat melaksanakan tugas mereka di dalam membawa perdamaian bagi dunia ini, terutama yang sekarang terjadi Tuhan di Timur Tengah,
di antara Palestina dan Israel. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa Palestina. Kami juga berdoa damai sejahtera bagi Israel. Kami berdoa Tuhan segala usaha-usaha para kelompok teroris yang membuat kekacauan, ketakutan, teror, pembunuhan, biar Tuhan sendiri yang menghentikan semua perbuatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk segala tindakan kejahatan secara global, yaitu global warming dan juga tindakan kesenang-wenangan terhadap suku-suku bangsa, penganiayaan dari seluruh dunia. Oh Tuhan sendiri yang akan datang menghakimi, Tuhan sendiri yang campur tangan sehingga segala perbuatan-perbuatan yang merusak bumi ini, biar Tuhan sendiri yang turun tangan lewat pemimpin bangsa-bangsa untuk menghentikannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sebagai bangsa Indonesia, kami melihat bagaimana perbuatan Tuhan, kasih Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dan kami percaya kasih karunia anugerah Tuhan atas Indonesia. Dan kami berdoa, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menunduk pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pemimpin daerah, anggota DPR, DPRD, agar dapat bersatu dalam satu kesatuan untuk melaksanakan tugas mereka di dalam membangun bangsa ini. Dalam usaha kelompok-kelompok terorisme, orang-orang radikal yang ingin mengacaukan, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, perpecahan bagi bangsa ini. Kami berdoa biar Tuhan sendiri para pemerintahan untuk dapat mengungkapkan segala persenggolan yang jahat sehingga membawa perdamaian bagi Indonesia dan kelompok-kelompok yang mengancam integrasi Indonesia, biar Tuhan sendiri akan mengacaukan, membubarkan mereka sehingga Indonesia tetap damai, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan di antara mereka banyak yang bertobat dan menjadi Paulus untuk Indonesia. Haleluya. Bahkan untuk bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Kapolri dan juga Panglima TNI di dalam menjaga perdamaian Indonesia. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam setiap keputusan untuk mengantisipasi dan juga menghadapi hal-hal yang terjadi yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan bagi bangsa Indonesia ini. Saya berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang saat ini Tuhan yang terpapar oleh COVID-19 dan juga yang menghadapi bencana-bencana yang terjadi. Biarlah Tuhan Engkau hadir di sana, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga pemimpin-pemimpin gereja aras nasional. Tuhan memakai gereja Tuhan agar bangkit untuk menjadi messengers of revival bagi Indonesia. Haleluya. Kita berdoa Tuhan untuk gereja-gereja agar bersatu untuk menjadi perwakilan kerajaan surga yang membawa terang bagi bangsa Indonesia, bagi tetangga mereka, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang hidup di dalam kegelapan, dan kasih Kristus yang dapat dirasakan oleh tetangga-tetangga mereka, sehingga gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi tetangga-tetangga mereka. Sehingga kami melihat akan terjadi penuaian jiwa yang terjadi di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari penuaian raya, penuaian yang terbesar yang terjadi di masa Pentakosta yang ketiga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari Pak Joy bawa kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Setelah itu waktu saya serahkan ke Pak Yakobus. Datang Roh Kudus, ku perlu. Amen. Holy Spirit. Roh yang manis dan lembut. Amen.
lagi katakan, datang Roh Kudus, ku perlu Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, datang dengan jalan-Mu. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need Thee. Come sweet Spirit, I pray. Come with Thy power, Thy power. Come in Thy own gentle way. Sambil angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sekali lagi katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need Thee. Syarabarabarabara. Come sweet Spirit, I pray. Come with Thy strength and Thy power. Come in Thy own gentle way. Come in Thy strength. Come with Thy strength and Thy power. Come in Thy own gentle Unmute berapa saat kita berdoa dalam bahasa Thy own gentle way. kerinduan hati kami, Tuhan. Yes. Come, Thy power, and Thy own gentle way. Gereja-Mu perlu kuasa-Mu sekali lagi, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Sebab tanpa kuasa-Mu, gereja-Mu tidak dapat melakukan amanat agung-Mu, Tuhan. Yes. Tiaralah batakara rabasandara batakana rampakaya rabatakara temukan hati yang merindukan Engkau, Tuhan. Temukan hati yang cukup untuk merindukan Engkau, hadir melawat umat-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pagi ini
Tapi setiap kami lebih lagi untuk kami tangkap isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu Pak Paul yang akan sampaikan firman-Mu pagi ini, doa impartasi buat kami semua hari-hari Pentakosta ini. Ya Tuhan, kuasa-Mu ada atas kami. Lidah-lidah api yang lebih bergelora ada atas setiap kepala kami. Pengurapan yang baru, yang fresh anointing atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua berkata, amin. Tuhan, haleluya, shalom. Salam Pentakosta, haleluya, puji Tuhan. Ya, salam juga Pak Paul, Pak Tim, seluruh rekan-rekan misi pagi hari ini. Kunjung di hari Jumat dan jelang Pentakosta, hari Minggu nanti, perayaan Pentakosta seperti yang di Morning Prayer telah kumulkan kurang lebih sebulan yang lalu. Kita mulai doa untuk ini, ya, apakah kita akan melewatkan begitu saja tanggalan merah ini kemarin kenaikan dan Pentakosta, atau kita mau memaknainya sebagai sebuah momentum baru dalam diri kita masing-masing khususnya. Nah, tapi kita percaya melalui kesaksian-kesaksian, sedikit memang bernostalgia tentang pengalaman-pengalaman masing-masing kita ketika pertama kali ngalamin baptisan Roh Kudus, dan itu menyegarkan kita, lalu membuat kita merindukan lagi more experience daripada Roh Kudus. Jadi itu bukan sekedar nostalgia 20, 30, 40 tahun yang lalu mungkin, tapi biar itu menjadi suatu pengalaman hari ini, hari-hari ini, Pentakosta yang baru atas hati kita. Haleluya. Nah, lalu kita mengalir. Saya ingat beberapa minggu lalu kita lagi ngobrolin, sebetulnya bincang-bincang sharing tentang amanat agung, tentang strategi untuk melaksanakan amanat agung. Kita berbagi kelompok, beberapa kelompok kita bagi bersama-sama. Lalu tiba-tiba Tuhan membelokkan kita untuk yang Pentakosta dulu, ya, kita doain itu, dan Tuhan tuntun kita di Kisah Rasul. Lalu Kisah Rasul kita bahas pasal 1 ketika Roh Kudus dijanjikan, Yesus terangkat ke surga, murid-murid lagi bengong. Hai orang-orang Galilea, ngapain bengong? Ada tugas yang mesti kau lakukan, kira-kira gitu, dua orang berpakaian putih itu. Lalu kemarin ada 2-3 hari lalu kita bahas tentang peristiwa mujizat yang terjadi pertama kali setelah Roh Kudus dicurahkan, mujizat kesembuhan yang pertama kali terjadi, yaitu di ambang pintu gerbang Bait Suci, pintu gerbang indah. Haleluya. Kemarin kita bagi kelompok, dan saya percaya ada banyak kesaksian-kesaksian indah menemukan revelation di dalam pasal 3 dari Kisah Rasul, pasal 3, kata 3 ya, saudara-saudara, pasal 3, di mana dikatakan, di situ di Pentakosta ketika dikatakan di jam 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Suci, melewati pintu gerbang itu, gerbang indah itu. Namun apa yang ada mereka jumpai di situ, seorang terbaring lumpuh dengan kaleng sedekah di tangannya. Haleluya, haleluya. Kemarin kita dapati kebenaran bahwa pasti bukan satu kali itu Petrus, Yohanes lewati gerbang itu, bukan, dan bukan satu kali itu dia lihat ada orang lumpuh ada di situ. Tapi setelah Pentakosta, saya boleh ulangi, setelah Pentakosta, Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu dengan mata yang berbeda. Biar kiranya itu adalah pengalaman setiap kita semua setelah Pentakosta, kita melihat jiwa-jiwa dengan mata yang berbeda. Sementara si lumpuh tetap pandangannya ada di kaleng sedekahnya. Padahal dia ada di pintu Bait Suci, saudara. Ada banyak orang mungkin di sekitar kita, bahkan di marketplace hari-hari ini, yang pandangannya masih hanya tertuju kepada kaleng sedekah. Nafkah yang mungkin udah ketaker cuma sebesar kaleng sedekah, karena
fokusnya ada di situ. Tetapi puji Tuhan kita membaca ketika Petrus mengajak, kemarin gimana ceritanya ketika ya Petrus melihat kepada mata orang itu. Orang itu disuruh lihat tatap matanya Petrus. Haleluya. Sebab dikatakan ayatnya berapa itu berkata bahwa dan orang itu melihat kepada mata mereka, Petrus dan Yohanes, dan mengharapkan sesuatu dari mereka. Tetapi sesuatunya itu berbeda dengan sesuatu yang ada di mata Petrus dan Yohanes. Petrus melihat di mata daripada si lumpuh itu, matanya ngarep.com. Ngarep.com tentang hal-hal yang materi. Tetapi di mata Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes selalu mau bilang gini, di matamu ada kaleng sedekah, tapi di mata kami ada kebangunan rohani yang besar. Tidakkah engkau melihat hal itu? Haleluya. Saudara, biar setelah Pentakosta, orang-orang melihat di mata kita ada api kebangunan rohani, ada revival. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada satu lagu lama ini sebelum waktu Pak Paul nanti akan impartasikan tentang Spirit Pentecost bagi kita semua. Yuk kita nyanyi satu lagu lama tadi di breakout room. Yang kita lagu ini Revival. Revival in the land. From the east to the west. There is revival in the land. Haleluya. Puji Tuhan. Revival, Yes. revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord, from the north. Yes. From the east and to the west, there is revival in the land. Sing, revival, 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 revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord, from the north to the south. From the east and to the west, there is revival in the land. There is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival. There is revival in the land. Hallelujah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Paul. Haleluya. Blessing in 90 second. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya percaya janji Tuhan ini sudah digenapkan bagi murid-murid Tuhan, bagi setiap saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita menerima kuasa. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kuasa untuk melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kuasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Tuhan akan curahkan dan limpahkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara, biarlah kita hidup penuh Roh Kudus saudara. Dan kita terus saat kita dipenuhi Roh Kudus, dan kita terus berbahasa roh dan saya percaya kuasa itu terus menyertai hidup saudara dan saya. Sehingga kita akan menyelesaikan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Haleluya. 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 Oke. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Salam Pentakosta ketiga. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, dan saya bersyukur bahwa di
morning prayer ini kita boleh terus diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa roh, saudara, dan saya percaya hari-hari ini di Indonesia, kalau saya perhatikan di Indonesia ini memang luar biasa, saudara. Hari-hari ini hampir semua, menurut saya semua gereja, anak-anak Tuhan, memang setelah tanggal 13 kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, maka saat ini, saudara, ada 10 hari sebelum hari yang ke-50, hari Pentakosta, maka diadakan doa bersama-sama. Dan saya tahu, saudara, ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, yaitu setelah mereka kembali ke Yerusalem, maka dikatakan mereka bersekutu dengan sehati berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini, ya, saya percaya bukan hanya 10 hari ini saja, saudara. Kita berdoa untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, saudara. Tetapi sebenarnya sudah ada 730.000 hari, saudara, sejak pertama kali Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau saya hitung di dalam diri saya dibaptis Roh Kudus itu usia 17 tahun, saudara. Jadi sebenarnya sudah ada 18.250 hari kalau saya hitung, hari untuk saya. Dan saudara boleh hitung berapa tahun saudara sejak penuh Roh Kudus. Maka saya percaya saudara kita benar-benar harus hidup penuh Roh Kudus. Bukan hanya 10 hari, tetapi sepanjang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, dan waktu kemarin saya berikan kesempatan untuk bisa sharing juga di dalam hari yang kelima, yaitu doa yang diadakan di PPHDGD dan di WFC, saudara. Maka saya dapatkan sesuatu dari Tuhan yang saya boleh sharing kepada saudara, doakan juga, bahwa memang di dalam hari-hari ini, saya percaya bukan hanya 10 hari, hari-hari ini Tuhan katakan, I will pour out my spirit upon all my people, atau upon the great army of God. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan satu tentara Allah yang besar seperti yang dilihat oleh Yeskiel. Nanti saudara boleh baca Yeskiel 37, di mana tulang kering, saudara, akhirnya ditumbuhi ada daging, ada urat, saudara, dan ada hembusan nafas kehidupan itu. Dan saya percaya itulah yang hari-hari kita alami. Puji Tuhan. Nah, baik saudara, kita akan melihat sejenak. Saya akan share mengenai the power of the Holy Spirit. Ada kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup berkemenangan dalam kuasa Roh Kudus. Mari boleh saudara perkatakan semuanya, hidup berkemenangan dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, maka dia berkata kepada murid-muridnya, inilah pesan terakhir Tuhan Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini pesan terakhir Tuhan Yesus yang saya percaya sampai hari ini, saudara, sampai dia datang kedua kali. Pesan ini adalah untuk saudara dan saya. Dan saudara, setelah itu maka dikatakan Tuhan Yesus dia kembali. Saya katakan karena dia dari sorga, dia akan kembali ke sorga. Dia naik, saudara, ya, naik, lift it up. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lift it up, naik kembali ke sorga. Dan puji Tuhan saudara, dan apa yang Tuhan Yesus janjikan, semuanya itu sudah digenapkan. Semuanya itu sudah digenapkan dan terjadi. Dan pada waktu murid Yesus, mereka menanti-nantikan janji Bapa, janji yang dipesankan oleh Tuhan Yesus itu. Dan tepat pada hari yang ke-50, hari Penta adalah hari yang ke-50, Pentakosta, mereka berkumpul di sebuah loteng di Yerusalem, tiba-tiba, wow, saudara, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, saya percaya setiap saudara yang ada di dalam mall,
di dalam doa pagi hari ini, dan setiap kita yang dengarkan pesan Tuhan ini, saudara semuanya sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda awal orang dibaptis dipenuhi Roh Kudus adalah disebutkan baptisan Roh Kudus, dan kita mulai berbahasa roh, bahasa yang diberikan oleh Roh untuk kita mengatakan. Dan yang membaptiskan adalah Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Rabasandar. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, saya akan share dengan cepat saja, yaitu kuasa atau dunamis. Saudara, kuasa atau dunamis dalam bahasa aslinya itu adalah merupakan kuasa dari tempat yang tinggi. Sebagaimana Yesus katakan, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saya percaya bahwa kuasa ini no other power. Ya, tidak ada kuasa yang lain. Hanya kuasa Roh Kudus yang saat ini membuat kita sanggup mampu melakukan segala kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung, dan kita setia sampai akhir, dan kita semua akan diangkat pada waktu Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Baik saudara, yang pertama kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita melihat bagaimana murid-murid Yesus setelah mereka dipenuhi Roh Kudus benar-benar terima kuasa. Seperti tadi Pak Yakobus juga sharing, saudara, saat murid-murid Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara, maka terjadilah revival. Amen. Maka terjadilah 3.000 orang bertobat, 5.000, 12.000, saudara. Dan akhirnya pada abad yang pertama ada 70% penduduk dunia. Saya mencari penduduk dunia pada waktu itu berapa? Diperkirakan, saudara, sekitar 180 juta. Sekarang udah 7 miliar lebih. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kuasa itu ada di dalam hidup saudara dan hidup saya dan hidup kita semua. Amin. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan apa yang terjadi setelah Petrus dan murid-murid Yesus mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saat itu dikatakan di dalam ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring. Saudara, ini luar biasa. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Wow, saudara. Who is Petrus? Siapa Petrus? Pernah menyangkal Yesus, saudara, ya. Tapi dia bertobat, dan Tuhan pulihkan dia, dan Tuhan akhirnya percayakan dia mengembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Dan akhirnya Petrus dan murid-murid Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus, terima kuasa itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap saudara dan saya, kita sebagai murid-murid Yesus, kita harus hidup di dalam kuasa itu, Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita semua. Dan saudara, pada waktu Petrus mulai berdiri dengan suara nyaring, dia berkata, hai kamu orang-orang Yahudi. Wow. Saudara, pada waktu itu Petrus menghadapi ada seorang hamba perempuan yang bertanya, kamu murid Yesus ya? Oh, no. Itu bayangkan, baru hanya beberapa orang aja. Tapi ini ada ribuan orang yang berkumpul. Ya, dari orang Arab, Mesopotamia, dan dari berbagai daerah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang artinya yang mengikuti Judaisme, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, pada waktu itu saya tahu ini sesuatu terobosan yang besar yang belum pernah terjadi, saudara, dan saya percaya itu yang saudara dan saya alami. Amin. Saudara, kita perhatikan di sini, Petrus mulai apa? Dia mulai berkhotbah tidak lama, lebih kurang hanya 5 menit saja. Tapi the power of the Holy Spirit, kuasa itu yang memenuhi hidupnya, saudara. Dan saya tahu inilah waktunya. Yang pertama, yang ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa di dalam perkataan kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita, power to speak. Ya, amen. Ya, kuasa di dalam perkataan. Jadi artinya di dalam setiap apa yang kita perkatakan, sebagai dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara.
Jadi siapapun saudara yang sudah menerima Yesus, maka ada sumber di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-7 dikatakan, maka yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang terus mengalir di dalam hidup kita. Saudara, memang dulu kita lemah, dulu kita tidak berdaya, dulu kita lebih banyak berkata sia-sia. Itu yang membuat apa? Hidup kita semua tidak mengalami segala kebaikan-kebaikan. Tetapi saya percaya inilah waktunya kita mulai banyak memperkatakan firman Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Karena apa? Ada kuasa. Amin. Ada kuasa di dalam Amin. perkataan. Amin. Bayangkan Petrus dengan suara yang nyaring, dia mulai berkata dengan ribuan orang pada waktu itu, saudara. Saya percaya orang-orang semua terperangah. Mereka lihat, wow, mereka kagum, mereka melihat apa yang diperkatakan. Saya percaya bukan karena mereka melihat Petrusnya, tapi ada kuasa yang mengalir. Saya percaya hari-hari saat sudah mulai memperkatakan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya tahu pesan Tuhan hari-hari ini. Jangan kita berkata sia-sia. Amin. Jangan kita lebih banyak memperkatakan hal-hal yang negatif. Amin. Saudara, saya tadi diingatkan oleh Tuhan apa yang disampaikan Pak Niko pada waktu mulai ya pandemi ini terjadi, saudara. Maka Pak Niko dia berbicara mengenai apa, saudara? Bagaimana Tuhan Yesus menghadik badai. Saya percaya hari-hari ini, saudara, orang lebih banyak mungkin berkata, wow, ini bahaya ini. Wah, ini strain yang baru dari UK, dari Afrika Selatan, belum lagi dari mana lagi, India. Wow, ada strain-strain, saudara. Dan saya tahu itu yang membuat ada pressure di dalam kehidupan banyak orang. Tapi mari hari-hari ini kita berkatakan dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan ada kuasa yang menyembuhkan, membebaskan, melepaskan kami daripada COVID-19 ini. Yang percaya katakan amin. Saya percaya inilah yang harus banyak kita perkatakan hari-hari ini, saudara. Oh, Rataka Shandara, saya tahu ini waktunya kita banyak memperkatakan firman. Kalau kita banyak mendengar perkataan-perkataan negatif dan kita mulai berkata, oh iya ya, waduh bahaya ini. Saudara, kemarin waktu saya sharing mengenai apa, saudara, bagaimana perlindungan Tuhan sampai akhir zaman bagi saudara, bagi kita, tidak ada lain. Itu hanya ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian terakhir. Amin. Mulai dari 18, 19, yaitu karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ya, bukan sewaktu-waktu, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saya tahu saudara, kalau saudara mungkin ditanya, Pak, bagaimana caranya Pak kita supaya kita ini aman, kita dilindungi dari segala, tidak ada lain. Beritakan Injil. Amin. Selesaikan amanat agung. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Maka saat itu saudara, saya percaya ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Perlindungan Tuhan yang terus-menerus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Amin. Oleh karena itu mari saudara hari-hari lebih banyak perkatakan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Amin. dia akan melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Oleh karena itu mari saudara, saya tahu di tengah-tengah pressure, di tengah-tengah segala tekanan, pandemi COVID-19, inilah waktunya untuk kita shout the Lord, shout the gospel. Kita terus beritakan Injil, perkatakan. Saudara mungkin berkata, Pak, saya nggak bisa banyak keluar, saya nggak bisa banyak bertemu orang, no problem. Tapi mulai perkatakan, saudara. Saya percaya inilah peperangan rohani saat kita banyak memperkatakan firman Tuhan, banyak mengagungkan, memuliakan Tuhan. Maka saya percaya atmosfer kita semuanya akan dibersihkan oleh kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Saat di dalam roh kita menyembah, maka saya percaya saudara, hadirat Tuhan ada. Dan saya percaya waktu kita mulai perkatakan, bagi saudara-saudara kita yang ada mungkin di negara-negara, di Malaysia, di Singapura, di India, di bangsa-bangsa Timur Tengah, saudara, kita mulai perkatakan firman Tuhan, saudara, dan ada kesempatan, saya percaya melalui apa? Zoom, melalui YouTube, saudara, dan kemarin juga saya dikirimin, yaitu
pastor, seorang pendeta, ya, GL namanya, saudara tahu, ya, Ya. Pastor GL. Dia khotbah terbuka dikatakan untuk presiden, saudara. Wah, Yes. luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, Injil di kerajaan memang sedang diberitakan secara Amin. luar biasa. Amin. Melalui pandemi, tekanan ini, saudara, kesempatan yang sebesar-besarnya melalui YouTube, melalui webinar, melalui Zoom, melalui apa. Tapi yang pasti, artinya saat kita sebagai murid Tuhan yang penuh kuasa, kita berkatakan firman Tuhan akan bekerja secara dahsyat. Amin. Amin. Saudara, Amin. memang kita belum punya kesempatan untuk bisa bersaksi menginjil kepada orang-orang pengungsi dari Suriah, dari negara yang lain, saudara. Tetapi saudara, ada banyak kesaksian bahwa ternyata mereka tiba-tiba didatangi oleh malaikat, dan saya percaya Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka, dan akhirnya banyak di antara mereka yang bertobat dan percaya Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Oleh karena itu, mari jangan lagi memperkatakan perkataan sia-sia. Baik artinya di dalam hidup kita mengeluh, saudara, ataupun mungkin semacam agak membesarkan ya segala apa yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita katakan, oh, how great you are, Lord. How great. Ya, kita katakan engkau besar, engkau ajaib, engkau dahsyat. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mari kita lanjutkan, saudara. Yang kedua di dalam ayat yang ke-41. Nah, saudara, tiba-tiba saya melihat bahwa ini sesuatu nggak kebetulan. Tadi ayat 14, Petrus berkhotbah dengan suara yang nyaring. Tetapi di dalam ayat 41, jadi ini kebalikan daripada 41, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, nah saudara, ini kira-kira kalau dari 14 sampai 41 ini ada 27 ayat, saudara, betul ya, 27 ayat. Nah saudara, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Saudara, dalam waktu tidak lama, kalau saudara baca mulai pasal ayat 14 sampai 41, saya pasal ayat 40, itu kira-kira mungkin hanya 5 menit. Saya coba terus baca-baca. Kalau pelan-pelan mungkin 7 menit, mungkin bisa 10 menit. Tapi saya percaya bukan masalah itu, tapi ada kuasa. The power of the Holy Spirit. Ada pengurapan Roh Kudus. Saya percaya saat kita banyak memperkatakan firman Tuhan, saudara, saya percaya ada urapan kuasa. Tadi saya katakan seperti sungai. Tuhan Yesus katakan ada sungai yang mengalir di dalam kehidupan kita, saudara. Dan luar biasa, saudara. Saya tahu apa yang terjadi kalau nanti saudara baca ayat selanjutnya, ayat 42 sampai dengan 47. Wow, murid-murid Yesus yang sudah bertobat, saudara, tiba-tiba mereka disadarkan dosa mereka. Mereka mengakui dosa mereka, mereka dibaptis, saudara. Dan saat itu mulai berubah hidupnya. Nah, ini, saudara, integritas terjadi oleh karena Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya hari-hari ini kita akan alami integritas itu di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat, saudara, mulai mereka bertekun, pengajaran rasul-rasul, saudara, dan mereka tidak lagi egois, saudara, tapi mereka mulai berbagi satu dengan yang lain, saudara. Mereka terus bertekun dalam doa. Nah, ini yang kita lakukan terus, saudara. Saya percaya dengan satu hal lagi, saudara, dikatakan mereka makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 46, saudara. Tulus hati bisa namanya integritas. Saya percaya Roh Kudus yang akan mengubahkan, saudara. Dan yang luar biasa, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari-hari ini, saudara, saat orang melihat Yesus, kehidupan Yesus nyata di dalam hidup saudara. Mungkin di mulut mereka berkata, wah negatif. Tapi saya percaya dalam hati mereka, wah ini orang lain ini. Hidupnya lain. Pak Robert sudah berubah luar biasa. Pak Yakubus, Pak Jansen, wow. Saya percaya orang tetangga, saudara melihat bagaimana kehidupan Yesus yang nyata dalam hidup kita ini, saudara. Yang membuat orang bertobat. Dan yang kedua adalah apa? The power of change. Ada kuasa yang mengubahkan. Saudara, saya tahu ini yang terjadi. Kuasa, power to change. Ada kuasa yang mengubahkan. Roh Kuduslah yang mengubahkan.
Saya bersyukur saudara, selama 18.250 hari saya sampai hari ini sudah ada saudara. Saya tahu Roh Kudus terus mengubahkan hidup saya, hidup saudara semuanya. Amin. Bukan hanya 10 hari. Amin. Kita doa, sungguh-sungguh doa. Iya benar, harus doa sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya 10 hari ini. Tapi hari-hari kehidupan kita selama ini. Kita penuh Roh Kudus, penuh kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya bagian yang ketiga, saudara. Setelah mereka diubahkan, maka apa yang terjadi, saudara? Ada sesuatu yang tadi Pak Yakobus juga sudah share, yaitu dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara, luar biasa dikatakan pada waktu Petrus dan Yohanes berjalan ke waktu sembahyang jam 3 petang, mereka ke Bait Allah untuk berdoa, saudara. Nah, saudara, kemarin saya dapatkan sesuatu. Saudara, orang lumpuh ini, ya saya percaya saudara tahu ya, kisah ini. Orang lumpuh ini sudah ya bertahun-tahun dibawa ke Bait Allah di depan pintu gerbang. Tadi ada kaleng untuk minta uang sedekah. Saudara, saya rasanya imam-imam mungkin juga lewat sini, mungkin ya. Tapi banyak orang Yahudi lewat sini. Tetapi satu hal, saudara, mereka menghindari orang ini, ya. Menghindari karena apa? Mereka nggak mau kasih, saudara. Saya tahu ini satu pesan Tuhan bagi kemarin waktu saya sampaikan, saya dapatkan satu kata-kata revelation. Hari-hari ini kalau kita melihat orang yang punya masalah, persoalan apapun juga, jangan kita menghindari mereka. Kita doakan. Ada kesempatan mengulurkan tangan, ulurkan tangan, saudara. Ada kesempatan membantu, bantulah mereka. Saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Amin. Dan yang kedua, saudara, jangan menjadi seperti orang yang minta-minta ini. Ya, karena kalau hanya begini terus, Tuhan berikan, memang doanya sih nggak apa-apa, bagus, sudah kita doa, kita minta pertolongan, pasti Tuhan tolong. Tapi saya tahu inilah waktunya. Saudara, mari coba kita lihat ayatnya sebentar. Ini suatu hal yang luar biasa. Boleh kita lihat ayatnya? Boleh tampilkan, Pak Eko? Ya, dikatakan mereka, ya jadi minta-minta, orang ini minta-minta, tapi Petrus, saudara, dia berkata apa? Dia tidak menghindari orang ini, tapi dia dekati orang ini. Dan apa, saudara? Petrus berkata, look at me, lihatlah kepada kami. Saudara, saya tahu inilah waktunya banyak orang yang minta-minta, banyak orang hidup dalam penderitaan. Mereka sedang melihat kehidupan Yesus yang ada di dalam hidup saudara. Saat saudara hidup sebagai terang, sebagai garam, saya tahu inilah waktunya. Mereka yang minta-minta, saya tahu akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Lalu Petrus berkata kepada orang ini, saudara, di dalam ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Wow, haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya adalah Petrus dan Yohanes akhir zaman. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya adalah Petrus, Yohanes akhir zaman. Dan saya percaya inilah waktunya saudara, setiap saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus, kalau selama ini saudara, saya percaya kita berdoa untuk mujizat. Pasti mujizat terjadi. Kita berdoa untuk apa saudara? Kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan cukupkan semuanya. Tetapi yang Tuhan mau hari-hari ini saudara, apa yang Tuhan mau saudara? Ada kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang percaya katakan amin. 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 Coba kita baca ayatnya, saudara. Boleh tadi ayatnya ditampilkan di dalam 1 Korintus pasal 12. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini karunia untuk orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Haleluya.
Saudara, saya percaya kalau selama ini kita berdoa, kita minta, tidak salah, saudara. Kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar dan jawab doa kita. Tapi saya tahu inilah waktunya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Amin. Artinya apa, saudara? Amin. Tuhan percayakan. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, saya tahu pada waktu itu, Tuhan katakan, trust on me, percayalah kepadaku. Ya. Dan selanjutnya Tuhan berkata, I trust to you. Aku percayakan kepadamu, beritakan Injil. Saya percaya inilah waktunya. Tuhan mempercayakan bagi kita, saudara, ada kuasa. Jangan kita batasi kuasa itu, tapi mari hari-hari ini ada kuasa untuk mengadakan mujizat, mujizat. Berdoa untuk orang sakit, orang sakit disembuhkan. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Oleh karena itu saya percaya setiap saudara sebagai murid-murid Tuhan, kita pasti akan melihat kedatangan Yesus kedua kalinya waktu dia datang, saudara. Tetapi lakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. I trust to you, kata Tuhan. I trust on you. Aku percayakan kepadamu semuanya. Beritakan Injil. Sembuhkan orang yang sakit. Bangkitkan orang yang mati. Saya percaya inilah waktu. Saudara. Setiap saudara saya berkata, oh selama ini kita paham, tolong Pak, doakan saya Pak. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara. Saya percaya pendeta-pendeta hamba Tuhan akan berdoa. Pak Yakobus, tolong Pak doakan untuk keluarga saya. Amin. Pak Yakobus pasti akan berdoa. Pak Yansen, orang minta didoakan. Pasti Pak Yansen akan berdoa. Tapi saya tahu inilah waktunya, saudara. Kalau ada orang datang, Pak, tolong doakan Pak ini. Oke, saudara doakan dalam nama Yesus. Maka saya percaya kuasa itu di dalam hidup saudara semua. Yang hari ini hadir 80 partisipan, saya percaya kuasa ada dalam hidup saudara. Saya percaya 80 partisipan yang hadir, bisa 2-3 orang, saudara. Saya percaya, saudara, maka terjadilah 80 orang-orang yang sakit yang akan disembuhkan oleh Tuhan hari-hari ini. Maka ada 80 orang paling nggak minimal hari-hari ini yang dalam keadaan susah. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Kuasa Allah dicurahkan. Haleluya. Kita kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Power, kuasa. Power to do the miracles of God. Power to preach the gospel. Saya tahu inilah waktunya, saudara. Inilah kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi saya percaya setiap saudara hari-hari ini akan diurapi dan dipakai Tuhan. Untuk apa, saudara? Amin. Menyatakan kuasa Allah, mujizat, mendoakan orang sakit. Karena di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan khusus untuk rasul. Amin. Ya, tapi tanda-tanda ini menyertai untuk orang percaya. Setiap orang percaya, saudara, yang dipenuhi Roh Kudus ada kuasa. Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka mengusir setan demi namaku, menumpangkan tangan seorang sakit, orang itu disembuhkan. Terus, saudara, saya percaya ini kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, mari hari-hari ini jangan batasi kuasa Allah yang ada di dalam hidup saudara. Karena ada kuasa, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita dalam bait Allah, bait Roh Kudus, harus jaga kekudusan itu, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita baca dulu ayatnya. Ini ayat yang saya sangat-sangat exciting, saya katakan, saudara. Karena dikatakan apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan Injil. Wow. Saudara, jadi waktu itu memang Injil diberitakan, banyak orang bertobat, tapi ada banyak yang nggak suka, saudara, dan mereka mulai mengalami ancaman-ancaman. Tetapi saya percaya mereka berkata, Tuhan, ini kami sedang diancam, Tuhan. Kami sedang menghadapi bahaya, Tuhan. Tetapi apa, saudara? Kalau kita lihat doanya tidak berhenti sampai pada keadaan mereka diancam. Tapi dikatakan, berikanlah kami kepada hamba-hambamu keberanian beritakan firman-Mu. Nah, saudara, ini rahasianya. Ini rahasianya, saudara. Bagaimana ancaman, masalah, persoalan, semuanya Tuhan selesaikan pada saat mata kita tidak hanya melihat masalah itu yang menjadi sesuatu yang menekan hidup kita, tapi kita melihat jiwa-jiwa. Kita melihat Tuhan
hati Tuhan, kasih Tuhan, dan melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya tahu ini rahasianya hari-hari ini, saudara. Saya tahu ini rahasianya. Mengapa murid-murid Yesus itu powerful, saudara? Dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, boleh tadi ayat Kisah Rasul 4 tadi. Dan dikatakan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Integritas itu integritas adalah menjadi serupa dengan Yesus. Yesus datang adalah apa, saudara? Untuk jiwa-jiwa. Dan saya tahu saat hati kita, hidup kita lebih banyak kita arahkan untuk Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa. Saya percaya ini rahasia. Bagaimana hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan yang terakhir, ayat yang ke-31, kita lihat. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Saya percaya yang terakhir adalah the power. Boleh ditampilkan, Pak Eko? Kuasa doa berkemenangan. Power of powerful prayer. Haleluya. Saya percaya powerful prayer, doa orang yang berkemenangan itu luar biasa. Karena saat kita mulai berdoa, kita akan melihat terobosan terjadi. Saat kita berdoa tadi untuk Indonesia, untuk pemimpin-pemimpin, saya percaya terobosan terjadi. Karena doa kita tidak naikkan, hanya kita berkata, Tuhan, memang kita berdoa minta kepada Tuhan tolong. Tapi saya percaya powerful prayer, saudara. Kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kita percaya Indonesia diubahkan oleh Tuhan. Kita percaya api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Saat kita banyak memperkatakan dan memberkati untuk jiwa-jiwa, baik yang ada di Timur Tengah, Palestina, semuanya saya percaya kuasa itu yang akan melanda dunia, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Itu berkemenangan dalam kuasa Roh Kudus. Pada Pentakosta yang ketiga ini terjadi. Revival terjadi. Amen. The great army full with the Holy Spirit among all my disciples. Itu terjadi. Haleluya. Rukandalabasyana. Mari kita berbahasa roh. Saudara boleh di-unmute, kita menerima kuasa Roh Kudus. Kita akan terima urapan daripada Tuhan. Basikuralayara. Kandalabasyamu berbahasa roh. Semua berbahasa roh. Uratu kandalabasykuratu kandalabasyandara bakuri kendiri. Yang baru. Your Holy Spirit. Peduli. Peduli anak-anakmu semua. Curahkan. Revival terjadi pagi hari. Percaya Tuhan, hati kami diubahkan oleh Tuhan. Oh, spirit kami sedang diubahkan. Kami tahu destiny, ada tujuan hidup Tuhan. Trust on me, Lord. I will trust on you all the time. Oh, Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa bagi kita semua. Setelah waktunya kita banyak berdoa untuk jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan, kami tahu inilah waktunya Tuhan. Pilih you trust on us. You percayakan semuanya kepada kami. Urapan yang baru, terima. Holy Spirit Tuhan, kami mau terima Tuhan. Urapi kami semua kudus. Tolong boleh nada sih. Penuhiku dengan
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Amin. Amin. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Silakan Pak Tim. Kirarababa Sandaraba Kararaba Takararama Sandirarababa. Mari kita angkat tangan, kita sepakat. 2-3 orang sehati Allah hadir. Doa orang benar biar dengar lagi doa Nabi Yesus. Amin. Firman Tuhan telah kita dengar begitu powerful. Roh Kudus sudah dicurahkan, terus dicurahkan. Amin. Bahkan dengan kapasitas yang lebih besar. Yes. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Paul Erwijaya yang telah menjadi pemimpin yang memberi motivasi, arahan, tuntunan firman-Mu, sehingga kami bersiap untuk dengan pencurahan Roh Kudus-Mu yang begitu luar biasa, kami menuntaskan amanat agung seumur hidup kami di dunia profesi, dunia marketplace. Spesial kami berdoa untuk more agar mengalami terobosan. Amin. Amin. Doa pagi more yang doa mereka nggak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Akan menerima break terobosan untuk gerakan marketplace, menjangkau kaum profesi, menjangkau dunia kerja. Bapak, biarlah network kita dengan kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa Tuhan singkapkan, berikan terobosan. Pastor Jansen Manangsang, Pastor Yakobus, Pastor Robert, all pelayan Tuhan, akan partisipannya setiap doa pagi. Beri mereka breakthrough terobosan di provinsi masing-masing. Mereka diberkati seperti Yusuf diberkati dunia marketplace, seperti Daniel diberkati dunia marketplace. Kita menjadi imamat raja nih yang diberkati dengan pengurapan raja dan juga menjadi imamat yang menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bom-bom yang ada, mormon yang ada di kantor-kantor berjalan baik online, onsite. Dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu, more bertambah, more. Amin. Muliakan namamu. Amin. Kita menerima berkat dan juga impartasi dari pemimpin kami Pak Paul. Mari. Haleluya, rakashiku randura di dalam bashinde. Berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang dipercayai untuk menyelesaikan amanat agung, the great army. Tuhan menjadikan kita semua the great army of God. Amen. Dan juga biji matanya yang dipelihara. Persekutuan indah dan mulia bersama dan di dalam Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita semua di awan yang permai. Sebagai orang yang percaya dan sangat diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati berlimpah. Tuhan luar biasa. It's amazing. So once again, this is your captain. We almost reached our destinations. Thank you for flying JC2021. Jesus love you and welcome home. God bless. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10.